Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Anak dan ayah sama merepotkan. Jangan keluar kamar sebelum aku datang. Aku harus mengurus anakku dulu. Titahnya, Selina dibuat menganga. Dia tidak menyangka kalau Vano sudah memiliki anak. Jadi kamu sudah punya anak? Tanyanya heran. Lalu apa aku harus memanggilmu dengan sebutan Om? Ada anak Om di sini, itu artinya istri Om juga ada di sini. Ah ya ampun, Selina mengusap kasar wajahnya. Pikirannya seketika buntu. Kalau di rumah ini ada anak dan istrinya, maka tamat sudah riwayatnya. Selina yakin akan keluar dari rumah ini dalam keadaan lebam karena babak belur dihajar oleh istri Vano. Vano hanya melirik dengan dahi mengkerut. Dia tidak menjawab pertanyaan Selina dan keluar kamar mandi begitu saja. Heh, dasar om-om hidung bilang, gimana nasibku? Teriakan Selina hanya jadi angin lalu bagi Vano. Dia sudah terlanjur berada di ambang pintu kamar dan keluar begitu saja kemudian menutup pintu. Astaga, lagi Selina mengusap wajahnya berulang kali. Dia seperti terjebak dalam situasi yang mencekam. Kenapa aku harus berurusan dengan om itu? Selina menunduk lesu. Dia memang sudah biasa berurusan dengan laki yang sudah memiliki istri. Tapi biasanya dia bermain di belakang tanpa sepengetahuan istri mereka. Tidak seperti ini, dia bermain gila dengan laki yang sudah beranak. Dan bahkan dibawa pulang ke rumahnya. Arg, teriaknya frustasi. Aku nggak peduli, lagi pula si om yang mengajakku berhubungan malam itu. Selina terus bicara dengan dirinya sendiri. Dia bergegas keluar kamar mandi dan pergi ke walk-in closet. Untuk memilih baju di lemari sesuai dengan arahan dari Vano. Ya ampun, apa aku ditempatkan di kamar utama? Lemari ini berisi baju baru dan seksi. Dia benar tidak waras. Selina bergumam. Dia semakin syok saat masuk ke walk-in closet. Dan mendapati berbagai model baju serta baju dalam yang masih baru. Tentu saja Selina langsung berpikir kalau kamar itu milik Vano dan istrinya. Vano masuk ke dalam kamar dan memakai baju santai. Hari ini dia benar merasa terpuaskan sejak tadi malam. Melakukan kegiatan panas dengan Selina membuatnya melayang dan ingin terus mengulanginya. Vano bergegas turun setelah memakai baju. Dia menghentikan langkah di depan pintu kamar putrinya. Babysitter Naura baru saja keluar dari sana dengan membawa gelas kosong di tangannya. Naura sudah bangun? Tanya Vano pada Intan. Sudah tuan, baru saja. Naura minta minum, sahutnya sopan dengan kepala yang tertunduk. Saya permisi ke dapur dulu. Intan membungkukkan badan, lalu beranjak dari sana. Vano menghela nafas berat. Sejak 2 bulan yang lalu pandangan mata Intan terhadapnya jadi berubah. Gadis itu terlihat canggung setiap kali berbicara dan berhadapan dengannya. Sampai detik ini Vano bahkan masih merasa bersalah pada babysitter putrinya itu. Kejadian 2 bulan lalu yang tanpa sengaja hampir melecehkan Intan.
karena Vano pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Intan yang saat itu membukakan pintu untuk Vano, hampir saja dicium olehnya. Beruntung teriakan Intan membangunkan beberapa pekerja rumah, yang akhirnya menolong Intan dari Vano. Meski belum sempat mencium Intan, tapi Vano merasa sangat bersalah dan selama 1 bulan sejak kejadian itu, Vano terus meminta maaf padanya. Sejak saat itu, Intan juga tidak mau lagi membukakan pintu tengah malam. Meskipun Vano juga sudah tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk berat, untuk menghindari kejadian itu lagi. Morning anak papa, sapaan Vano langsung membuat Naura tersenyum lebar. Dia bangun dan duduk di sisi ranjang. Good morning papa, sahut Naura ceria. Dia merentangkan kedua tangannya, meminta Vano untuk memeluknya. Kegiatan itu memang selalu mereka lakukan setiap pagi. Vano langsung menghampiri Naura dan memeluk erat putrinya. Senyum dan keceriaan Naura adalah kebahagiaannya. Tidak ada yang lebih penting dari dua hal itu termasuk harta yang Vano miliki. Naura adalah hidupnya, juga sumber kekuatannya yang membuat Vano mampu bertahan sendiri selama ini. Anak papa sudah sehat, Vano mencium kening Naura, sekaligus mengecek suhunya yang terasa sudah normal. Iya papa, papa kenapa baru datang? Naura cariin papa tadi malam. Naura kembali memeluk Vano. Sepertinya dia sangat merindukan papanya. Naura mau tidur sama papa nanti malam, ujarnya lagi. Sepertinya Naura benar merindukan kebersamaan dengan Vano. Beberapa hari ini memang Vano sering pulang malam karena urusan pekerjaan. Oke sayang, nanti malam Naura tidur di kamar papa. Sekarang kita sarapan dulu ya. Vano menggendong Naura dan membawanya ke ruang makan. Selina dibuat kelimpungan di dalam kamar. Jantungnya terus berdetak kencang. Takut jika tiba seorang wanita masuk dan menghajarnya karena sudah bercinta dengan Vano. Selina bahkan tidak berani bersuara dan beranjak dari kamar. Meski sudah lebih dari 10 menit yang lalu dia selesai memakai dress yang dia pilih di dalam lemari. Selina masih saja berdiam diri di dalam walk-in closet, duduk di depan cermin sambil menatap wajahnya yang gelisah. Wajah yang sudah dia poles dengan make-up tipis yang ada di meja rias. Dasar om-om sialan, terus aku gimana sekarang? Selina beranjak dari duduknya. Dia sudah bosan berada di dalam dan ingin cepat pergi dari rumah itu. Sudah pukul 7 pagi dan dia harus ke kampus jam 9 nanti. Mobilnya juga dipastikan masih berada di klub dan dia harus mengambilnya lebih dulu. Masa bodoh sama peringatannya, aku harus keluar dan pulang sekarang juga. Selina bergegas keluar dari walk-in closet. Dia menyambar tas miliknya yang ada di meja samping ranjang. Selina mengendap setelah membuka pintu perlahan, mengamati situasi di luar kamar yang cukup sepi. Tidak ada siapapun di lantai atas. Selina jadi berani untuk keluar kamar dan langsung menuju tangga. Mana semua penghuni rumah, gumamnya lirih sambil menginjakan kaki di anak tangga. Selina celingukan dan terus menatap ke lantai dasar. Dia sudah pasrah kalau tiba ada wanita yang akan menginterogasinya.
Selina langsung menghentikan langkah begitu sampai di lantai dasar. Seorang wanita muda yang baru keluar dari salah satu ruangan. Kedatangan memergokinya turun dari tangga. Selina dibuat gelisah. Dia terlihat bingung harus bersikap seperti apa. Hingga akhirnya memilih diam di tempat dan terjadi saling pandang antara keduanya. Pagi Nona, Intan menyapa ramah. Dia sedikit membungkuk sopan pada Selina. Tuan Vano sedang sarapan dengan Naura. Nona bisa menunggu di ruang tamu kalau mau pamit. Selina bengong. Dia heran karena pekerja rumah itu bersikap biasa saja saat melihatnya. Sama sekali tidak terkejut ataupun bingung dengan keberadaannya. Nggak perlu, tolong bilang padanya aku sudah pulang. Selina kembali melangkahkan kaki untuk keluar rumah. Permisi, ujarnya sembari melewati Intan. Suter, Naura mau susu? Suara teriakan Naura membuat Selina menghentikan langkah. Jantungnya tiba saja bergemuruh. Takut kalau anak kecil itu sedang bersama ibunya. Ayo, Suter buatkan, Intan menghampiri Naura. Itu siapa Suter? Kenapa berdiri di situ? Naura terus menatap Selina sambil menunjuk ke arahnya. Merasa sudah terlanjur dipergoki oleh anak Vano. Selina langsung melempar senyum ramah pada Naura sembari melambaikan tangan ke arahnya. Halo cantik, sampai jumpa. Aunty harus pulang sekarang, seru Selina. Jangan pulang. Naura berlari ke arah Selina dan menarik tangan Selina hingga membuatnya tidak jadi beranjak. Jangan pulang Aunty cantik. Naura mau main sama Aunty, rengeknya khas anak kecil. Wajahnya yang memelas membuat Selina dilema. Dia tersenyum kaku pada Intan yang sedang menatap ke arahnya dan Naura. Tolong bisa bujuk dia, aku harus pulang, pintanya pada Intan. Intan mengangguk dan langsung menghampiri Naura sambil berjongkok dan memegang tangannya. Aunty-nya harus pulang sekarang, besok Aunty-nya pasti kesini lagi dan main sama Naura. Bujuk Intan lembut. Naura menggelengkan kepalanya, bibirnya cemberut dan sebelah tangannya enggan melepaskan Selina. Nggak mau Suter, Naura mau main sekarang sama Aunty, rengeknya manja. Naura mendongak menatap Selina. Wajahnya terlihat sendu. Naura seperti benar membutuhkan teman untuk bermain saat ini. Sementara itu Vano beranjak dari duduknya untuk mencari Naura. Putrinya itu tak kunjung kembali setelah berpamitan akan memanggil Intan untuk membuatkan susu. Begitu keluar dari ruang makan, Vano berpapasan dengan Intan yang akan masuk ke dapur. Di mana Naura? Tanya Vano sambil menatap ke arah belakang Intan untuk mencari Naura. Dia pikir Naura akan menyusul di belakang Intan. Itu, melihat Intan yang kesulitan menjawab, Vano jadi penasaran dibuatnya. Itu apa? Ujar Vano tegas. Intan menundukkan wajahnya, dia terlihat takut untuk memberitahu Vano. Non Naura sedang bersama Nona yang Tuan bawa ke rumah. Tuturnya lirih. Intan sama sekali tidak berani menatap Vano. Majikannya itu sudah pasti akan marah besar. Karena selama ini tidak pernah memperlihatkan wanita yang dia bawa pada Naura.
Bahkan Vano sengaja mendatangkan wanita tengah malam dan memulangkannya sebelum Naura bangun agar Purtinya itu tidak melihatnya. "Apa? Siapa yang mengizinkanmu untuk membiarkan Naura bertemu dengannya?" bentak Vano geram. Intan meremas kuat ujung bajunya. Vano selalu menyeramkan saat sudah marah. "Maaf Tuan, Nona tadi sebenarnya akan pulang, tapi Non Naura melihatnya dan mencegahnya pergi." Non Naura mengajaknya bermain di taman depan. Penjelasan Intan langsung membuat Vano mengepalkan kedua tangannya. Dia ingin meluapkan kemarahan pada Intan namun berpikir dua kali untuk melakukannya. Vano bergegas lari untuk menghampiri Naura. Dia khawatir Naura akan tahu apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Jangan sampai Naura tahu kalau papanya sering membawa wanita ke dalam rumah. Meski anak seusianya belum paham akan hal itu. "Naura sayang," teriak Vano begitu keluar dari rumah. Namun pemandangan indah di depan matanya membuat Vano menutup mulutnya rapat-rapat. Tawa ceria Naura mengembang sempurna di wajah cantiknya. Entah sudah berapa lama Vano tidak melihat putrinya tertawa seceria itu. Hatinya menghangat hanya karena melihat tawa putrinya yang lepas. Vano menghampiri mereka. Bola matanya tak lepas dari wanita yang sedang membuat putrinya terus tertawa. Wanita yang baru tadi malam dia temui itu terlihat begitu hangat pada putrinya. Membuat putrinya terlihat sangat akrab. Padahal sejak dulu Naura bukan tipe anak yang mudah dekat dengan seseorang. Bahkan Intan saja butuh usaha selama beberapa hari saat pertama kali menjadi babysitter Naura. Tapi lihat bagaimana Naura bisa tertawa lepas dengan wanita yang baru beberapa menit yang lalu dia temui. "Sayang, ayo masuk." Suara lembut Vano mampu membuat bulu kuduk Selina meremang. Wanita itu seolah terhipnotis dengan kelembutan yang tidak dia lihat dari diri Vano saat berbicara dan bercinta dengannya. "No papa, Naura mau main sama Aunty cantik." Naura menggelengkan kepala sembari memberingsut ke pangkuan Selina. Mendapat tatapan tajam dari Vano, Selina jadi terlihat kikuk. Dia hanya bisa tersenyum kaku. Bingung apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi situasi yang mencekam itu. "Aunty harus pulang, ayo main sama papa." Vano mengulurkan tangan untuk mengambil Naura dari pangkuan Selina. "Nggak mau papa, nggak mau." Naura merengek, dia bahkan hampir menangis. Dan itu semakin membuat Selina merasa dalam bahaya. Karena tatapan Vano yang semakin tajam seperti akan menembus bola matanya. "Bagaimana kalau kita main di kamar Naura saja?" bujuk Selina lembut. Naura mendongak, menatap wajah Selina sembari menganggukkan kepalanya. Kelaan nafas lega keluar dari mulut Selina. Dia segera beranjak dari duduknya dengan Naura yang berada dalam gendongannya. "Aku akan pergi setelah membawa Naura ke kamarnya. Bisa tunjukin di mana kamar anak Om?" ujar Selina lirih. Vano melotot mendengarnya. Terlihat ingin protes karena dipanggil Om oleh Selina. Namun laki yang genap berusia 30 tahun itu mengurungkan niatnya karena malas berdebat.
Selina mengikuti langkah kaki Vano yang tegap dan lebar. Tubuh atletis Vano yang dipenuhi otot kekar masih tergambar jelas di ingatan. Bagaimana tidak, tubuh polos Vano yang dipenuhi pahatan indah dari Sang Pencipta seakan menempel di pelupuk matanya dan tak mau lepas. Dari beberapa laki yang pernah dilihat oleh Selina, hanya tubuh polos Vano yang paling menggoda dan menantang. Kalau saja laki itu tidak dingin dan kaku, mungkin Selina tidak akan sekesal ini pada Vano. Sampai terus mencibir kasar dalam hati sambil terus mengikuti Vano menuju kamar Naura. Pasalnya laki itu memasang wajah ketus, matanya mendelik tajam. Terlihat kalau Vano tidak suka kalau Naura dekat dengannya. Padahal Naura sendiri yang menempel padanya, hingga mencegahnya sampai masih terkurung di rumah besar milik Vano yang sunyi. Meski banyak pekerja di rumah itu, tetap saja suasananya terlihat kaku. Mereka mungkin menyesuaikan keadaan tuannya yang memang sedingin es dan sekaku kanebo kering. Cepat bawa Naura masuk, Vano mendelik pada Selina sembari membuka pintu kamar Naura. Dia merasa kecolongan karena putrinya bisa bersentuhan bahkan bermain dengan wanitanya. Wanita yang bagi Vano hanya dijadikan pelampiasan, karena sudah beberapa minggu yang lalu berhenti dari aktivitas panas itu. Selina berdecak kesal. Tatapan mata yang sinis juga menandakan betapa dia sangat jengkel. Pada laki yang sudah beberapa kali menidurinya meski baru tadi malam bertemu. Bagaimana Selina tidak jengkel? Harusnya Vano bersyukur bisa melampiaskan hasratnya berulang kali tanpa harus merogoh kantong. Bahkan Selina mau menemani anaknya bermain. Kurang baik apalagi Selina padanya. Harusnya diperlakukan dengan baik, bukan malah sebaliknya. Untuk meluapkan kekesalannya, Selina sengaja masuk ke kamar Naura sambil menginjak kaki Vano. Tidak peduli saat ini Vano semakin mendelik padanya. Yang penting rasa kesalnya terhadap Vano sedikit berkurang. Dengan membuat laki itu mendelik kesakitan. Sialan, umpat Vano lirih. Satu tangannya mengepal kuat. Kalau saja tidak ada Naura, mungkin Selina sudah habis di tangannya. Hanya remaja liar itu yang berani main dengannya. Sama sekali tidak memiliki rasa takut padanya. Jika wanita di luar sana sangat patuh, bersikap lemah lembut padanya. Selina justru semakin menantangnya. Dia berusaha untuk melawan. Wah, bagus sekali kamar Naura. Selina kembali mencairkan suasana. Berusaha mengalihkan perhatian Naura, agar setelah ini dia bisa menyelinap diam untuk keluar dari kamar Naura. Naura suka Princess Snow White? Tanya Selina sambil menatap beberapa boneka dan wallpaper kamar Naura. Yang dipenuhi Princess Disney namun didominasi oleh Snow White. Nada bicara Selina menyesuaikan anak kecil seusia Naura. Naura mengangguk antusias. Naura mau Mama Snow White, ujarnya dengan mata berbinar. Selina tersenyum kikuk. Mama Naura alias istri Vano masih menjadi teka-teki besar saat ini. Entah di mana sosoknya. Sejak tadi Selina tidak melihat keberadaan wanita di rumah ini selain pekerja rumah.
Mama Naura mirip Snow White. Selina mencoba mengorek informasi. Rasa penasarannya semakin tinggi. Heran saja sampai saat ini tidak ada perempuan yang datang dan menghajar dirinya. Padahal bermalam di rumah Vano dan bercinta di sana. Kalau ada Mama Naura di rumah ini, seharusnya dia sudah keluar dan marah. Marah karena Vano membawa wanita ke rumah. Gelengan kepala Naura dan ekspresi sendunya membuat Selina enggan untuk bertanya lagi. Terlebih saat ini Vano mendekat ke arahnya. Tatapan matanya seakan menyuruh Selina untuk cepat pergi dari rumahnya. Naura duduk di sini dulu ya. Selina mendudukkan Naura di sofa kecil. Gadis cantik itu menurut, kemudian turun dan sibuk dengan mainannya yang terlampau banyak di sana. Cepat keluar sebelum Naura melihatmu, tegas Vano lirih. Dia mengusir Selina tanpa perasaan. Padahal Selina sudah bersikap sebaik itu pada putrinya, bahkan sudah memuaskan dirinya beberapa kali. Wajar saja kalau saat ini Selina melotot tajam pada Vano. Setelah menuntaskan hasratnya berulang kali. Sedikit pun tidak ada rasa terima kasih yang ditunjukkan oleh Vano. Perlakuannya benar buruk. Dasar Om sialan, cibir Selina sinis. Tentu saja dengan suara yang pelan agar tidak didengar oleh Naura. Sudah dibuat menggeram nikmat berulang kali tapi tidak tahu terima kasih, serunya geram. Vano hanya menarik sudut bibirnya. Dia justru mengembangkan senyum smirk, terlihat meremehkan Selina. Melihat sifat angkuh dan dingin Vano, Selina jadi punya ide untuk membuat Vano kewalahan. Setidaknya dengan ide itu dia bisa melihat Vano kelimpungan. Selina melirik Naura yang masih asik bermain sendiri. "Bayi Naura cantik, Aunty pulang dulu ya." Selina sengaja berteriak kencang. Naura refleks menengok, dan Vano yang terlihat kaget dengan ulah jahil Selina. "Kau, berani sekali," pekik Vano kesal. Selina hanya menjulurkan lidahnya sambil berlalu, dia justru semakin berani meledek Vano. "Jangan pulang Aunty cantik," Naura merengek. Dia langsung menangis dan mengejar Selina. Namun ditahan oleh Vano dan Selina juga sudah terlanjur keluar dari kamar. Jangan pulang," Naura semakin histeris. Dia memberontak dalam gendongan Vano. "Aunty cantik nggak boleh pulang," teriakan Naura sampai terdengar di luar kamar. Selina jadi ragu untuk pergi karena merasa bersalah sudah membuat Naura menangis histeris. Tapi begitu ingat dengan kelakuan Vano, Selina kembali melangkahkan kakinya dan memilih berlalu. Biar saja Vano merasakan akibatnya karena sudah memperlakukannya dengan buruk. Naura mau Aunty cantik, Papa. Naura kembali histeris. "Berhenti menangis sayang, ayo kita pergi." Naura mau jalan kan? Vano terlihat kebingungan untuk membujuk putrinya. Naura tidak pernah menangis sampai histeris seperti ini. "Nggak mau jalan, mau Aunty cantik." Naura terus memberontak, pipinya sudah banjir air mata. Vano menghela nafas berat. Dia menghampiri telepon rumah yang ada di sudut kamar Naura dan menghubungi penjaga rumah.
Tahan wanita itu, jangan sampai keluar dari rumah ini. Perintahnya begitu sambungan telepon terhubung. Dia langsung mematikan telepon dan bergegas keluar dari kamar. Lepasin, Selina membentak penjaga rumah Vano yang menghadang jalan dan memegangi tangannya. Penjaga itu tidak mau membukakan gerbang yang menjulang tinggi. Maaf Non, ini perintah dari Tuan Vano. Nona tidak boleh keluar. Penjaga rumah terlihat tidak enak hati karena harus mencegah Selina keluar dari rumah majikannya. Apa maksudnya? Tadi Om Gila itu yang sudah menyuruhku pergi. Kenapa sekarang seperti tahanan begini? Selina memberontak, memukul kasar tangan penjaga itu sampai melepaskan genggamannya. Berikan kuncinya, aku harus pulang. Selina sama sekali tidak takut menghadapi penjaga rumah yang memiliki badan tinggi dan besar. Dia sudah biasa berhadapan dengan laki-laki. Sudah biasa menghajar laki-laki yang terkadang kelewat batas memperlakukannya. Tunggu sebentar Non, nanti Tuan Vano marah besar kalau Nona memaksa pergi. Penjaga itu bersikeras tidak mau menyerahkan kunci gerbang pada Selina. Jangan sampai aku menendangnya, Selina mendelik menatap celah di antara kedua paha si penjaga. Aunty cantik, Selina langsung mengalihkan pandangan ke sumber suara. Ada Naura yang baru saja turun dari gendongan Vano dan berlari ke arahnya. Ah, sial, Selina menepuk keningnya. Rasanya dia sudah terjebak dalam kandang macan, kecil kemungkinan untuk bisa keluar dari sana. Aunty jangan pulang, ayo masuk, Naura menarik tangan Selina. Main sama Naura, rengeknya lagi. Selina tak kunjung bergerak, terlihat malas untuk menuruti permintaan Naura. Maaf Naura cantik, Aunty harus pulang, bujuk Selina lembut. Masuk, titah Vano tegas. Kamu sendiri yang membuat dia melihatmu, Vano menatap tajam. Kalau saja tadi Selina tidak berteriak saat akan keluar kamar Naura, pasti saat ini putrinya tidak akan histeris mengejar Selina. Vano menarik tangan Selina agar segera masuk ke dalam rumah. Wanita itu sudah membuat putrinya menangis histeris. Maka tidak akan ada celah bagi Selina untuk bisa keluar dari rumah Vano sebelum Naura mengizinkannya. Selina harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi pagi itu. Vano bahkan terancam tidak pergi ke kantor jika Naura terus menahan Selina. Dia harus mengawasi putrinya yang sedang bersama orang asing. Orang yang baru dia temui semalam. Sampai detik ini Vano bahkan belum mengetahui nama Selina. Vano seakan tidak peduli dengan nama. Dia hanya mementingkan apa yang dia butuhkan. Kapan aku bisa pulang, Om? Keluh Selina. Bibirnya mencebik kesal. Anak dan ayah sama merepotkan pada pertemuan pertama. Entah apa jadinya jika harus berhubungan dengan mereka terus-menerus. Selina sudah pusing lebih dulu membayangkannya. Tidak sanggup rasanya kalau harus berurusan dengan dua orang itu. Tenaganya pasti akan terkuras habis kalau keduanya sama minta bermain. Tunggu sampai dia bosan dan mengusirmu, sahut Vano ketus. Dia seperti sedang menjadi pengawas. Duduk di sofa, mengawasi dengan teliti apa saja yang dilakukan oleh Selina dan putrinya. Selina berdecak kesal.
Vano terlalu arogan dan sombong dalam menanggapi ucapannya. Selina jadi merasa seperti barang. Setelah puas dimainkan, kemudian akan dibuang begitu merasa bosan atau puas bermain. Pantas saja tadi Vano langsung menyuruhnya pergi. Laki tampan itu pasti sudah puas mendapat kenikmatan darinya. Aku harus kuliah, pekik Selina ketus. Om itu kan orang tuanya, harusnya bisa membujuk putri Om. Dan ajak dia bermain agar tidak menyusahkan orang lain seperti ini. Kepala Selina sudah mulai bertanduk. Lama semakin dibuat jengkel oleh sikap dan cara bicara Vano yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Berhenti memanggilku seperti itu, tegur Vano. Matanya mendelik sempurna. Aku bukan om kamu. Selina hanya melirik malas. Teguran Vano hanya dijadikan angin lalu baginya. Tidak peduli Vano akan terima atau tidak, dia akan tetap memanggilnya dengan sebutan om. Jangan menolak tua om, anak sudah sebesar itu. Selina melirik Naura yang sibuk bermain sendiri dengan bonekanya. Please bujuk Naura, Selina memohon. Dia menyingkirkan rasa kesalnya pada Vano untuk sementara waktu. Karena yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa keluar dari rumah Vano secepatnya. Aku bisa terlambat kuliah kalau seperti ini. Mobilku bahkan masih di klub, tuturnya penuh sesal. Helaan nafas berat keluar dari mulutnya, wajahnya terlihat penuh beban. Tentu saja Selina menyesal karena sudah berurusan dengan Vano. Laki menyebalkan yang tak tahu diri itu. Seenaknya saja memperlakukannya dengan buruk. Padahal sudah menidurinya berulang kali secara cuma-cuma. Vano bahkan tidak menawarinya sarapan. Selina sampai harus menahan lapar dengan perut yang mulai terasa perih. Jam berapa kamu kuliah? Tanya Vano datar. Pada akhirnya dia jadi tidak tega kalau harus membuat Selina tetap berada di rumahnya. Sampai harus meninggalkan kuliahnya pagi ini. 1 jam lagi, Selina melihat jam di tangannya. Aku belum sarapan, tuturnya. Selina memegangi perut yang mulai keroncongan. Mustahil kalau dia bisa menahan lapar lebih lama lagi. Sedangkan beberapa jam yang lalu dia baru saja digempur Vano tanpa ampun. Banyak tenaga yang harus dikeluarkan oleh Selina untuk mengimbangi permainan Vano. Apa di rumah sebesar ini nggak ada makanan? Sindir Selina halus. Bangun dan pergi sendiri ke ruang makan, ketus Vano. Dia baru ingat kalau Selina belum sarapan. Tapi Vano enggan mengakui kesalahannya meski sadar kalau dirinya bersalah. Sudah membiarkan Selina kelaparan padahal baru saja memuaskannya. Yakin boleh pergi ke ruang makan? Tanya Selina dengan nada menantang. Lalu bagaimana dengan Naura? Selina tidak yakin kalau Naura akan membiarkannya keluar dari kamar. Kalaupun diperbolehkan, mungkin Naura akan merengek dan minta ikut ke ruang makan. Terserah, asal jangan buat dia menangis lagi. Vano beranjak dari duduknya, merogoh ponsel di saku celana dan menghubungi seseorang. Selina langsung mendelik, berdecak kesal sambil terus menatap Vano. Tangannya sudah mengepal, rasanya ingin mendaratkan tinjuan ke dada bidangnya yang menggoda.
Terlebih saat berkeringat. Sial, gumam Selina lirih. Dalam keadaan kesal saja dia masih bisa mengagumi fisik Vano. Memang sejauh yang Selina tahu, tidak ada laki manapun yang bisa menandingi kesempurnaan fisik Vano. Marvin bahkan tidak ada apanya walaupun dia blasteran Jerman. Pesona Vano lebih menggoda dibanding dengan Marvin. Tunda jadwal meeting hari ini. Aku tidak bisa datang ke kantor. Suara tegas Vano mampu mencuri perhatian Selina. Dia menatap lekat wajah tampan yang terlihat berwibawa saat ini. Vano mengakhiri percakapan di telepon dengan Deheman. Yang mampu membuat Selina menganga dan menimbulkan gelayar di sekujur tubuhnya. Selina sudah seperti wanita yang baru pertama kali melihat laki-laki. Sorot matanya penuh kekaguman. Kenapa? Bisikan Vano di telinganya seperti menimbulkan arus listrik. Selina sampai baru sadar kalau Vano sudah duduk kembali di sampingnya. Bersambung.